berarti bertambah. Secara bahasa kita berzakat itu bukan mengurangi tapi malah menambah. Apa yang ditambah di dalam Bujairiyah dijelaskan adalah keberkahan dari harta yang kita miliki. Kalau secara aktual kenyataan dengan kita mengeluarkan zakat itu kan mengurangi sebagian dari harta yang kita miliki. Cuman kalau secara keberkahannya di Al-Quran disebutkan qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man zakkaha. Beruntung sekali, benar-benar beruntung sekali orang yang mengeluarkan zakat hartanya. Apa yang beruntung yang dikatakan bertambah dari zakat harta yang dia miliki, yaitu adalah keberkahan dari harta yang dia miliki. Masalahnya itu barokah. Kalau banyak terasa sedikit, itulah yang dikatakan sebagai tidak barokah. Karena kata para ulama yang namanya barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Semakin hari semakin baik, maka tidak salah kalau dulu anak didik kita didoktrin hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itu sejatinya adalah mengambil dari bahasa-bahasa barokah. Ya, kata ulama ziyadatul khair, semakin hari semakin baik. Kembali lagi, zakat secara bahasa atau secara kalau bahasanya besar etimologinya, misalnya etimologi secara bahasa itu adalah bertambah. Harta yang kita miliki akan bertambah keberkahan. Itu secara bahasa. Wasar'anan di dalam cara syar'i. Di wajah Jawa ini apa? Asma'un. Benar ya, katanya mana Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Wasar'anan secara syariat, secara terminologi, secara istilah yang namanya zakat itu ismun limalin makhsusin. Itu ismun, nama limalin, untuk harta makhsusin yang ditentukan. Zakat secara istilah itu adalah nama harta yang tertentu, yukhadu min malin makhsusin, yang pengambilannya diambil dengan cara tertentu, ala wajhi makhsusin, melalui cara-cara tertentu. Yusarrafu litoi bagi makhsusin, yang harta itu nanti akan ditasarrufkan atau dibagikan kepada golongan-golongan tertentu sesuai dengan ayat Al-Quran, innamas shadaqah lil fuqara wal masakin wal gharib wa fisabil, terus wa fisabilillah, terus siapa itu mu'allaf wal gharib mu'allaf qulubihim, itu orang-orang tertentu yang mendapatkan zakat. 7 golongan, hanya 8 golongan ditambah ibnu sabi, 8 sabi dengan cara-cara tertentu dan ditasarufkan kepada orang-orang tertentu dari 8 golongan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi tidak semua harta harus dizakati, karena ada bahasa makhsusin, mali makhsusin, hanya harta-harta tertentu. Apa saja harta itu setelah ini akan saya jelaskan. Tajibu az-zakatu fil khamsati asya'a. Harta-harta yang wajib dizakati itu ada 5 hal. 5 hal. Dalam kitab Fathul Qoribnya pakai bahasa khamsati asya', lughatnya khamsati asya'. Kalau dalam kitab-kitab lain itu bahasanya bukan khamsati asya', tapi intinya sama saja. Yang pertama dari kelima hal yang diwajibkan zakat itu adalah al-wahiyah al-mawashi. Al-mawashi itu rojo-royo, jangan dibalik. Koyo-rojo. Rojo-royo, koyo-rojo. Al-mawashi di sini adalah rojo-royo yang dimaksud hewan-hewan peliharaan. Walau abdara bin na'am lakanal unar. Seandainya kemusnadin itu tidak menggunakan bahasa awasi,
tapi bahasanya pakai bahasa Naam, lugutnya pakai lugut Naam, itu lebih utama. Aslinya seperti itu. Kalau dalam Fathul Qorib bahasanya al-mawasi, tapi sebenarnya yang pas itu, ini komentar dari Imam Abi Suja al-Asbihani mengatakan bahwa yang pas itu bukan bahasa mawasi, tapi bahasa Naam. Kenapa kok seperti itu? Kalau mawasi itu global, semua hewan bisa disekati, seperti apa, ayam masuk, keledai, dia pun keledai, jangan adil. Gajah masuk, buaya masuk. Karena boleh ya. Karena memelihara berarti masuk ya. Buaya sih nama tuh. Sapi, unta, dus kambing berbaik, pakai Karena ya, kalau kuda nggak bisa, kuda nggak masuk ya, nggak masuk. jadi Mungkin berjalan mungkin nggak masuk. jadi kalau bahasa Naam itu tertentu ketiga hal, yaitu unta, sapi dan wedus, kambing, domba dan lain sebagainya. Itu bahasa, makanya komentarnya dalam Fathul Qorib itu pakai Naam, lebih ulang, lebih utama karena lebih cuma tidak masalah karena yang dimaksud oleh takrib, nah kita takribnya itu ya mawasi-mawasi yang memang dikehendaki oleh para ulama, itu apa? Unta, bekor dan wedus, gona. Jadi ada kaidah dalam, saya teringat dalam Alfiah itu, wahat lumayulah menjadi suka, boleh membuang sesuatu yang sudah maklum, tidak usah dijelaskan secara detail karena ini sudah maklum, ya sudah, orang-orang pasti sudah paham. Bahasanya itu menyingkat kata, tidak perlu bertele-tele. Jadi yang pertama yang wajib dizakati itu adalah hewan ternak yang mencakup 3 hal: sapi, unta, dan gona, wedus. Yang kedua yang wajib zakat al-asman. Asman itu yang dimaksud wa urida biha ada fiddah. Yang dimaksud dengan asman itu adalah emas dan perak. Artinya apa kok emas dan perak? Sedangkan di sini kan sekarang sudah tidak pakai emas dan perak. Emas dan perak itu digunakan untuk berhias bagi kaum hawa, sebagai apa namanya, pelicin untuk bagi para suami agar tidak dimarahi tiap hari. Ya. Selamat berbagi. Ustaz pinter. Kirain aja. Iya banyak bisa. Masuk. Tapi yang berbeda itu Mas Rahmat. Bahasa Jawa itu kenapa? Karena dulu uang transaksi itu pakai emas dan perak. Jadi kalau dibahasakan al-asman itu adalah harta yang bisa dijadikan standar harga. Indonesia rupiah, tapi tetap standar harganya kembali ke emas, itu emas. Dulu itu pakai emas, kalau nggak emas ya perak. Jadi ini yang dikatakan sebagai zakat mal, jadi ini zakat mal, bukan zakat seperti bukan zakat badan, bukan. Kalau zakat badan seperti zakat fitrah. Asman itu adalah bahasanya kalau kita standarkan adalah harta yang dijadikan sebagai standar harga. Seperti rupiah. Rupiah itu kan bukan emas perak, tetapi nilainya rupiah itu meskipun berupa kertas tetap kembali kepada emas dan perak. Hakikatnya itu emas dan perak. Meskipun secara realita itu kertas. Apakah wajib dizakati? Wajib, karena patokannya itu emas dan perak. Itu yang kedua. Yang ketiga azuru. Zuru itu buku bahasanya itu tumbuh-tumbuhan. Wa urida biha, yang dimaksud dengan tumbuh-tumbuhan ini apakah semua tumbuh-tumbuhan? Ternyata tidak. Ai al-aqwatu, tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk kekuatan, dikonsumsi untuk kuat. Kalau seperti pancake kan cemilan, kopi yang bertenaga. Dan juga bangga. Kopi ya.
karena termasuk kopi biji-bijian juga kan ya. Cuman umumnya hasil kebun tumbuh-tumbuhan tapi tidak digunakan untuk akuat, bukan untuk tenaga kekuatan, hanya untuk sebagai selingan supaya rokoknya nikmat, atau untuk ibu-ibu agar melekan menggarap RPP Promes dan lain sebagainya. Maksud yang nomor 3, tumbuh-tumbuhan itu adalah tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk kekuatan, menambah kekuatan, untuk tenaga. Itu jadi poinnya, tidak semua tumbuh-tumbuhan. Yang nomor 4, asimar. Asimar ini adalah buah-buahan, buah-buahan. Termasuk kopi. Buah-buahan di sini yang dimaksud apa? Setelah ini ada kejelasan lebih detail buah-buahannya. Waqulul tijarah, dan yang terakhir yang nomor 5 dari harta yang wajib dizakati itu adalah urudut tijarah, yaitu harta dagangan. Harta dagangan kayak tadi misal dagang kopi, ya itu juga dizakati. Dagang roti, ya juga ada zakat. Itu poin pertama, harta-harta yang wajib dizakati. 5. Selain dari 5 ini tidak wajib. 5 hal yang wajib zakat. Selain 5 ini apa maksudnya? Sedekah. Tidak ada salahnya sedekah. Berarti kan tidak terkena hukum atau tidak terkena taklif kewajiban. Kalau wajib itu konsekuensinya ketika tidak melakukannya maka mendapatkan dosa. Itu saling awam itu kan perintah dari Allah. Ini saling awam adalah perintah dari Allah, salah satunya zakat. Dan zakat termasuk rangkaian hukum Islam. Zakat di sini masuk baik zakat badan ataupun zakat harta. Zakat harta seperti halnya hewan ternak. Yang nomor 2 itu adalah asman, harta yang bisa dijadikan standar harga. Yang ketiga, tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk kekuatan seperti padi, gandum, jagung dan lain sebagainya. Asimar itu adalah buah-buahan. Dan yang terakhir itu harta. Itu untuk pembahasan pertama dari tentang masalah zakat. Mungkin cukup dulu ya. Ada nisabnya kalau zakat harta itu kita ikut terhadap emas dan perak. Kalau emas itu 85 gram. Jadi seandainya kita sudah punya uang sebesar 85 gram, anggaplah gampangannya 1 gramnya sekarang ada ibu yang tahu 500. Ada kalau yang bagus dapat 1 juta gitu. Ya, yang bagus 1 juta dikali 85 berarti 80. Baru kalau kita punya uang sebesar itu 85 juta, sebenarnya ini keterangannya di belakang masih jelas. Ya, ya. 85 gram sebesar 85 juta maka wajib kita Dalam satu tahun. iya nisabnya ini satu nisabnya. Jadi kalau sudah punya uang sebesar itu mencapai nisab itu 85 gram maka wajib dikeluarkan. Tidak perlu 1 tahun ya. Tidak usah. Oh, Karena ini zakat. ini Paham ya? 5%. Itu usul itu farid nanti di belakang. Tadi kan yang disampaikan oleh Ustaz Syukur faridnya itu tumbuh-tumbuhan yang seperti apa? Ternyata masih tidak belakang. Kalau menggunakan air yang murni dari Allah, dari langit itu kalau melalui tenaga kita sendiri kayak ada upayanya nyewa bahkan 5%. Setelah dikurangi biaya dari modal itu far-farnya nanti boleh Balik lagi ya, Ustaz? Kebutuhan siswa karena memang kegiatan ini kan materinya diambil dari materi yang berorientasi kepada kebutuhan siswa. Termasuk zakat ini materi kelas 6. Nah, saya pernah itu ketika ngajar itu ditanya sama anak itu, termasuk juga biar jawabannya sama dengan guru-guru semuanya.
Ini terkait dengan makanan yang menguatkan zat yang bisa dizakati, ya, termasuk zakat fitrah itu kan kita itu memakai beras karena di sini adalah makanan pokoknya beras. Sementara mungkin di daerah lain ada gandum, ada roti mungkin di daerah luar. Nah ini terkait dengan ukurannya gimana, Zat? Apakah tetap 2,5 dan itu diukur bagaimana untuk ketentuan-ketentuannya? Kalau beras, gandum, atau jagung itu semuanya sama ukurannya. Jadi kalau bahasa suruh ya, namanya teksnya. Wa amazuru wa arada al-musulih biha al-muhtatu min hintotin wa syairin wa adasin wa alusin. Ini lengkap sesuai dengan Zuru di sini yang dimaksud oleh musulih pengarang kita itu adalah makanan kekuatan seperti halnya gandum, wa syairi dan gandum yang merah. Kalau hinto itu gandum putih, kalau syair itu gandum merah, jenis gandum sama kayak jagung, ada jagung besar, ada jagung kecil. Wa adasin dan kedelai, wa arusin dan padi. Wa ada begitu pun juga sama hukumnya seperti gandum, seperti kedelai, seperti padi. Ma'itahu ikhtiaran kajurotin wa himmasin. Setiap sesuatu yang dijadikan makanan kekuatan sesuai dengan tempatnya. Kalau di Arab, gandum. Kalau di Papua, apa di sana? Sagu. Maka kita termasuk yang wajib di. Berarti ibu, Pak tadi buat zakat dia bisa masuk di syarat itu ya. Kewajiban zakatnya itu ada 3 syarat. Apa saja? 1, ayyakuna mimma yazra'uhu al-adamiyuna. Tumbuh-tumbuhan itu memang benar-benar ditanam, bukan tumbuh sendiri. Harus ada penanaman dari adam, orang kita semuanya maksudnya. Ada usaha untuk menanamnya, bukan karena air terus tumbuh dari sungai kena banjir terus semua tumbuh sendiri. Meskipun 1 hektar yang tumbuh itu tidak wajib zakat karena tidak ada yang menasah. Tuh. Jadi zakatan ya, zakat tumbuhan, bukan zakat fitrah tadi itu. Bukan. Zakat tumbuhan. Makanan tersebut utan mudhakhar, bisa disimpan tahan lama, tidak degradasi, tahan lama seperti padi tahan. Yang ketiga, ayyakuna nisoban, ini nisabnya harus mencapai 1. Berapa nisabnya tumbuh-tumbuhan itu yang wajib dizakati? Khamsatu ausukin la kisra 'alaiha. Khamsatu ausuk itu takaran, karena ini dikarang di sana bukan kilogram. Bahasanya itu adalah 5 ausuk la kisra 'alaiha. Yang 5 ausak itu murni tanpa kulit. Kalau padi belum ada apa namanya, belum ada gabahnya, sudah warna glowing, sudah putih semua gitu. Kalau masih ada gabahnya kan masih budak gitu. Sudah berasnya. Kalau jagung jenggelan, sudah kuning-kuningnya, sudah bijinya. Jadi murni 5 ausak itu murni tumbuh-tumbuhan yang dia tanam, yang dijadikan sebagai makanan kekuatan. Loh, kalau dikonversikan ke kilogram berapa 5 ausak itu? Ya. Ukurannya 5 ausak itu sama dengan 1 wasaknya itu sama dengan 60 sok. 5 ausak berarti 1 ausaknya 50 sok. Kalau 5 ausak berarti 60 kali 5 320 ya sok, 320 sok. Kalau dikilogramkan itu sebanyak 1 soknya 2,7 kilogram 1 soknya. Berarti 2,7 dikali 320. Coba dikali lagi sama, belum sampai 8
ton gitu. 8 kintal, 8 kW, 8 kuintal itu belum wajib zakat. Kasarannya kan 8 kW, 8 Berapa setengah? Atau berapa setengah? Jadi untuk ukuran wajibnya zakat, yang wajib nanti dikeluarkan zakat kalau sudah mencapai 8,5 kintal. Dan 1 kali panen. 1 kali panen. Dan nanti 6 tahun. kalau sebelum itu belum ada. Jadi kalau ukuran nisabnya tumbuh-tumbuhan itu adalah menunggu 8 kintal. Biaya untuk pengairannya, biaya untuk perawatan selama menanam. Jadi secara dasarnya nih, kalau zuruk tumbuh-tumbuhan itu pertama harus ada penanaman sendiri, penanaman sendiri. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan itu adalah tumbuh-tumbuhan yang memang bisa disimpan, tidak dibatasi. Dan padi masuk, jagung masuk, gandum masuk, kedelai masuk. Kalau bahasa yang sedikit nyeleneh itu juroti. Bahasa juroti itu jagung cangkeh. Kalau mana saya dari Vietnam jagung cangkeh. Buahnya di atas. Yang besar nih. Yang kalau bahasa Buahnya sudah di atas. yang agak besar kan. Jadi bukan ini. Sing gede jungin, tetapi di atasnya Kan masuk dari Indonesia. Ada apa yang menunggu? Cangkal itu jagung yang Nunduk ini. Iya, itu yang pakai ronggolan. Yang Yang besar. Kalau yang agak aneh lagi humasin. Kalau sering kita dengar jagung baby, jagung kecil. Jagung baby itu juga masuk. Pokoknya setiap sesuatu yang awet untuk disimpan. Selama tumbuh-tumbuhan itu tidak memenuhi ketiga syarat ini, berarti nggak wajib dizakat. Pokoknya yang harus terpenuhi 3 syarat. Karena yang namanya syarat itu memang berada di luar ketentuan, cuma menjadi penentu sah dan tidaknya yang kita keluarkan, itu syarat. Kan setiap rangkaian-rangkaian apapun yang ditakdir, yang diwajibkan kepada kita itu tak lepas dari yang namanya syarat, tak lepas dari yang namanya rukun. Kalau rukun itu dalam rangkaian pekerjaan yang kita lakukan, kalau syarat di luarnya, namun jadi penentu sah dan tidaknya apa yang kita kerjakan. Syarat 3 dari zuhur ini harus terpenuhi semua. Yang pertama harus ada penanaman sendiri, bukan karena ikut arus air dan lain sebagainya. Yang kedua, makanan tumbuhan yang tumbuh itu bisa disimpan awet lama, bisa disimpan ada jarak lama untuk disimpan. Yang ketiga, harus mencapai 1 nisab. Berapa nisabnya? Kalau tumbuh-tumbuhan itu kalau kita konversikan kepada kilogram itu 816 kilogram, 8 kintal lebih sedikit. Itu baru kita wajib zakat. Nah, untuk pengeluarannya berapa? Nanti saya bacakan secara detailnya. Itu farq-farqnya. Itu kita semuanya mendapatkan keberkahan dari kita para muslim dan menyambung nasab, sekaligus menyambung nasab. Alhamdulillah, ngapunten ere-ere ngoten ditakdirkan sempat nyampe nasab dan guru-guru. Biyen kula ngaji waktu korek sedikit cerita 2 tahun, dan cukup 1 jam. Awak dhewe bisa nyambung nasab lagi. 2 tahun, saya dulu 2 tahun gitu korek. Itu pun saya dari paham belas ya, paham sedikit-sedikit. Kok nasab ya dhewe nyambung dengan poro-poro masaih, poro-poro kitab. Karena kata ulama seandainya kok tidak ada nasab, maka kita akan sama-sama ngomong sakar melok nang gede saya untuk mentok sangat tuh sakar gede selamat kabeh bermanfaat. Ngapunten sing akeh, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intinya sudah mustaqim, qawlan mufiq ila qawli karim, wa ridho minaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.